Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu adik-adik pripun kabar sedaya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Barusan saja kita melalui hari-hari yang istimewa, 10 awal Dzulhijjah ditambah tasyrik, di mana 10 awal Dzulhijjah adalah hari yang teristimewa dalam hari-hari setahun. Perbuatan baik akan digandakan pahalanya menyamai pahala jihad fisabilillah. Dan puncaknya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Itu adalah hari yang termulia dari semua hari dalam setahun. Jadi kita mesti tahu nilai hari-hari tersebut agar kita bisa memanfaatkan waktu yang telah Allah siapkan untuk kita. Karena usia kita ini pendek. Bagaimana caranya agar kita mampu beramal dalam waktu yang singkat, karena mendapatkan keberkahan waktu, akhirnya pahalanya berlipat-lipat luar biasa. Begitu pula masih disambung dengan hari-hari tasyrik. Tasyrik itu artinya dendeng daging. Karena zaman dulu setelah disembelih itu ora ning kulkas. Akhirnya hari didendeng. Itu namanya disebut tasyrik. Dan kita sangat disunahkan selama 4 hari itu untuk memakan daging kurban. Selama 4 hari, 10, 11, 12, 13. Memakan daging kurban di hari-hari itu adalah mendapat kesunahan. Jadi ojo hari tasyrik malah beleh tempe. Tapi yang dimakan adalah daging hewan kurban. Melenger Pak Yai, yo. Esok sop, awan tengkleng, sore ndas, sesuknya sate, sesuknya dibakar, dan macam-macam. Tapi tidak sekedar makan, namun mendapatkan nilai kesunahannya. Begitu lewat hari tasyrik, maka daging yang kita simpan itu hukumnya halal, tapi bernilai seperti daging beli di pasar. Hilang itu, kemuliaannya hilang. Sekarang mungkin ada yang masih kesimpan ya di peti sejuk itu, tapi nilainya jadi daging biasa. Ya, tidak lagi mendapat kemuliaan sunnah. Ya, ngoten. Tapi ya nggak apa-apa, boleh kita menyimpan daging kurban ini sampai kapanpun. Dan amal-amal yang mulia tadi telah berlalu. Sebagaimana kata orang, kita tidak mampu menyentuh air sungai yang sama. Kita sangat bersyukur telah dipertemukan dengan hari-hari yang paling mulia selama setahun ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah ditambah hari tasyrik, gitu. Dan beruntung bagi mereka yang kemarin bisa kurban. Walaupun sing urung iso ya kurban perasaan sih. Dan itu pun ada ayatnya. Inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci Muhammad dialah yang
terputus dari rahmat. Jadi memang ada korban perasaan itu. Namun dia akan lama waktunya. Beda dengan korban hewan. Dia hanya 4 hari. Nah begitulah sedulur semuanya, kita mesti memiliki mindset bahwasanya kalau tahun ini sudah bisa korban, bagaimana tahun depan bisa korban lagi lebih besar atau lebih banyak. Yang penting berkorban itu ibadah keluarga, bukan ibadah personal. Ibadah keluarga. Jadi tahun ini satu keluarga bisa mengeluarkan berapa. Mulai aja ditabung kalau memang kita ini tipe orang yang senengnya nabung. Sehari nyimpen berapa mas? 10.000. Iya, 10.000 misalnya. Atau di sini jenengan ngumpul nih, karo konco-konco ayo nabung sehari 10.000. Misalnya begitu nggak terasa nanti. Maka tahun depan bisa 2 ekor kambing, kan ngoten. Jadi terus meningkat. Jangan stagnan di pokoknya belah udah siji wis. Tidak begitu. Ya agar seperti disampaikan Al-Kautsar itu namanya surat kemakmuran. Surat keberlimpahan. Kalau ingin hidup kita berkelimpahan, berkemakmuran, ya berkorbanlah. Kalau kita menginginkan materi seperti uang, misalnya uang itu kan materi, maka kita harus mengeluarkan uang juga, materi juga. Nggak bisa hanya doa, itu nggak bisa. Harus sesuai. Mancing ikan dengan doa itu ya mungkin iso. Mancing ikan ya kudu nganggo ikan juga kan dengan iso. Untuk menyancing ikan besar pakai ikan kecil. Kita menginginkan duit banyak ya harus dengan keluar materi. Itu rumusnya begitu di semesta ini, sunnatullah. Begitu. Nah, tiba-tiba saja kita sudah berada di lewat tengah bulan ini di Dzulhijjah, gitu. Jamaah haji sudah mulai pulang. Begitulah kita kebanyakan selalu menyesal ketika waktu itu telah berlalu. Padahal berbuat baik apapun, ibadah apapun, pahalanya disamakan dengan jihad. Rajulun kharaja fi sabilillahi bi malihi wa nafsihi wa lam yarji' minhu syai' atau kama qala. Seperti seorang lelaki yang pergi berjihad membawa jiwa, raga dan seluruh harta bendanya, dia gugur di medan jihad, mati syahid, hartanya habis untuk membiayai perjalanannya dan jihadnya, nggak ada yang tersisa, pulang hanya namanya saja. Itu baru sebanding dengan amaliyah selama 10 awal Dzulhijjah sampai hari Tasyrik itu. Apapun itu, salat duha, salat malam, apalagi yang wajib-wajib, berjamaah, bersedekah, menyenangkan keluarga, menolong orang lain, menyampaikan ilmu, membaca Quran, berzikir, kabeh pahalanya semono gede niku. Dan itu tidak akan terjadi bahkan di Ramadan pun tidak, hanya terjadi pada awal Dzulhijjah, tiba-tiba sudah berlalu. Iya, ada sesal di hati kita. Mengapa seringkali kita ini luput mempergunakan fursah, kesempatan yang Allah berikan, semata-mata karena kita punya satu alasan. Apa alasannya? Masih ada waktu. Kita ini selalu punya alasan, masih ada waktu. Engko wae. Gosek. Tadi saya baca di bokong truk itu. Saya suka
Baca yang usil-usil begitu. Korban dari, tulisannya kurang lebih, korban dari nanti saya hubungi ya. Apa itu? Ya, nanti saya hubungi ya. Seneng dolanan WA ngerti kalimat itu. Di PHP ya. Janji mau dihubungi tapi ora dihubung-hubungi. Ngono iki masih berharap lagi. Akhirnya dia menyesal. Begitulah sedulur semuanya, kadang-kadang kita ini tertipu oleh angan-angan sendiri. Maka dari itu setiap kali kita tahu peluang kebaikan, lakukan segera. Dang-dang. Semua amal kebaikan segera lakukan. Ojo menunggu. Kenapa? Karena setiap saat Allah itu menyodorkan kesempatan, peristiwa. Yang mana dari setiap peristiwa yang Allah suguhkan, Allah berikan kepada kita ini, itu kesempatan yang mungkin tidak terulang lagi seumur-umur. Datangnya peminta-minta, itu peluang. Datangnya kabar, ada teman kita membutuhkan biaya karena operasi, itu peluang. Datang panggilan untuk sholat, itu peluang. Datang panggilan untuk Palestina, itu peluang. Datang untuk pengajian, itu juga peluang. Datang kotak infak, itu ya peluang. Jadi setiap saat kita ini diberi peluang. Tiba-tiba anaknya rewel, bojone rewel, itu juga peluang. Gini apa gini? Datangnya musibah-musibah itu juga peluang. Kesulitan-kesulitan hidup itu peluang. Nyapa kok teko penderitaan-penderitaan seperti itu? Ya mungkin karena salah omongan kita sendiri, salah doa kita. Kita selalu minta agar diberi kesabaran, ketabahan. Ya Allah, kuatkanlah aku untuk menghadapi segala kenyataan. Akhirnya dikasih terus. Berilah hamba kesabaran, berilah hamba kekuatan. Ya wis, ngejo khawatir akan dikasih beban hidup kita itu. Lek ndongamu ngono kuwi. Jadi jangan menyalahkan siapa wong sing njaluk ke kowe lho, sing order ke awakmu dhewe. Kenapa Pak ya hidup saya kok begini? Nah kowe sing njaluk ngono lho. Kowe dhewe sing njaluk. Kene apa nggih? Ngono ki ra rumangsa. Dikira hebat, apik, puitis, dramatis. Tibake sengsara uripmu. Anda merasa sengsara. Kenapa? Karena Anda yang memintanya. Akan diberi kekuatan. Akan diberi keimanan yang tangguh untuk menghadapi semua persoalan. Ya dikasih. Diberi kesabaran yang berlipat-lipat. Oke, dikasih juga. Nah. Ya Allah, paringi sabar kula ngadepi bojo niki. Ya Allah, paringi sabar kula niki ngadepi anak-anak, ngadepi karyawan, ngadepi tangga kanca. Ya wis. Dongamu kowe njaluk sabar ngadepi orang-orang sekelilingmu. Deloken kok. Gawe masalah terus akhirnya mereka. Agar Anda betul-betul menjadi orang yang sabar dengan menghadapi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang itu. Piye jal? Siapa yang sering ngucap ngono ya? Iya Mas. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Kita sendiri kok yang menzalimi itu. Ngerti ya ilmunya? Jadi harus diubah ucapan-ucapannya, diubah doa-doanya. Kenapa harus order penderitaan?
Ada penderitaan itu dengan cara meminta diberi ketabahan, kesabaran, diberi kekuatan. Gak kerasa ngono kuwi. Jangan sampai kita ini kayak yang di video-video itu, HP-nya digawa anak, tiba yang dipencet itu memang order itu loh. COD bolak-balik sampai berapa juta, dia bingung lah kok kan bayar. Tiba nggih mainan anaknya. Tapi ketika barang-barang datang ya kudu dibayar. Jangan-jangan kita ini nggak sadar ngucap ngono-ngono kuwi. Kaya dipencet-pencet terus, pencet terus. Ujuk-ujuk teko musibah-musibah besar kuwi, padahal sing njaluk awakmu dhewe. Wonten apa mboten wonten Ibu? Hah? Wonge ya teko. Pak Yai, kalau sabar-sabar nih ngadepi keadaan ekonomi, keadaan pasangan saya, anak-anak saya, ya wis toh. Gara-gara kita ngomongin ngono kuwi dikasih kesulitan dalam hidup tadi. Dan memang kalau Anda mau menerimanya dan memproses diri menghadapi segala kejadian dengan baik, akan bertumbuh itu kesabaran Anda. Makanya hati-hati. Ya, dadi wong sabar ki ora gampang. Pahalane ya gede. Tapi memintalah yang kira-kira kita sanggup ya, bahagia menerimanya. Kalau memang Anda suka menikmati penderitaan ya nggak apa-apa njaluk ngono kuwi. Nggih. Tapi kalau kita suka menikmati karunia Allah ya aja njaluk sing ngono kuwi. Ya Allah, bahagianya saya menghadapi anak-anak, menghadapi pasangan saya. Ya Allah, bahagianya saya menghadapi karyawan saya, bos saya. Alhamdulillah, senangnya saya bekti marang wong tuwa, bekti ke suami. Seneng gitu. Omong ngene ngono insyaallah kita ini akan mendapat peristiwa-peristiwa yang terus membahagiakan kita. Ngoten nggih. Nah, sedulur semuanya, ini penghujung tahun 1445 Hijriah. Tentu kita senantiasa diberi kesempatan untuk introspeksi diri. Di SDK ini ada materi yang mana kita pakai untuk mendelisik dan mengukur apakah kondisi saya ini meningkat, lebih maju lagi atau belum. Mari kita belajar sama-sama kali ini tentang tanda-tanda bahwa kita ini kehidupannya makin maju, makin meningkat. Tanda yang pertama adalah meningkatnya spiritual. Meningkatnya spiritualitas kita. Spiritual ini bukan ritual ya. Ritual ini gerak fisik dalam ibadah. Sementara spiritual itu kondisi batin jiwa seseorang yang telah mengalami pencerahan atau kesadaran diri, yang telah mampu memahami kehendak-kehendak yang maha kuasa dalam hidupnya. Maka orang-orang yang telah meningkat spiritualitasnya ini akan berbeda dengan dirinya yang sebelumnya. Peningkatan spiritual itu ditandai dengan kesadaran diri. Aku sadar. Orang yang tahu belum tentu sadar. Nyun sewu contohnya merokok itu semua orang ngerti bahwa itu bahaya. Tapi kok nyapa terus nih, urung sadar. Tapi sadar kira orang ngono.
Jadi sekedar tahu itu belum mengantarkan seseorang pada kemajuan, harus mencapai kesadaran hidup. Dan materi-materi di SDK ini sejatinya untuk proses bagaimana awake dhewe saya dina saya sadar akan banyak hal. Nah, monggo kita koreksi. Setelah kita belajar di sini, sudah sekian pertemuan ini, apakah spiritual kita itu sudah berubah menjadi lebih baik? Kemarin kalau menghadapi masalah itu biasanya gugup, ya, panik, bingung. Apakah masih terus seperti itu atau sekarang sudah berubah menjadi lebih enjoy, bisa menikmati? Kalau dicaci maki orang, apakah hijik emosi ganti mencaci maki? Ana wong jate kaya ngono. Padahal dhek ngene. Berarti iki ora kacek karo dhek. Anda dicaci, Anda juga mencaci dia. Berarti nggak ada bedanya, kan? Setelah kita sadar, ternyata ngadepi orang marah itu ilmunya adalah diam. Ilmunya adalah diam, tidak membalas. Iki lek bojomu nesu ngono, dhisik kan kowe melok nesu. Walaupun wujudnya beda, selain banting piring sitake membisu pamane. Kan padha-padha saiki ora iki. Bojone nesu dirungokne, dinikmati. Tiba indah ya suarane bojoku lek pas nesu iki. Sok ngangeni suaramu kuwi kan. Enggak kayak dulu. Bojone suara tinggi di angka 7 tingginya, jenengan dadi 8. Bojomu 8 kowe 9 kok unggahne terus kan. Padahal dekat orangnya tapi suaranya begitu meninggi. Nyapa ngono kuwi? Wong nesune, Mas. Gak bengak-bengok, suara keras iki nyapa sebabnya. Padahal dekat gini apa nggih? Nyapa ngoten niku? Karena hatinya berjauhan, maka harus berteriak. Itu rahasia mengapa orang marah itu bengak-bengok ngono nyapo, karena hatinya berjauhan. Setelah ngaji beda saiki. Gitu. Dina direndahkan, dimarahi santai aja. Mulai belajar apa? Cuek. Mulai belajar mendamaikan diri sendiri. Kalau rumah kita terbakar, yang bakar ini maling, begitu rumahnya terbakar, yang kita kerjakan ingin termalingi apa? Memadamkan apinya. Pundi Bu? Mas, ngiter malingnya apa memadamkan apinya? Nah, ya ngono kuwi. Hingga kalau ada orang mengusik ketentraman batin kita dengan ucapannya, dengan komentarnya, dengan perbuatannya, itu kayak membakar hidup kita. Apakah kita meladeni dia kayak maling ku mau, atau kita kerjaannya mendamaikan diri sendiri, memadamkan api itu? Ngertos maksudnya? Karena kadang-kadang wong sing ngomong ngono kuwi wis lunga, dek ora mikir lho bisa. Kok kowe jek mikir apa ya dek ngomong ngono? Oh, dek lebar ngomong ngono ora mikir blas. Seperti seekor ular mematuk iki di cakot ulo. Kok mikir? Wong ulane bar nyaket wis lali lho ngono. Kenapa Anda memikirkan? Dia cukup dikeluarkan aja ininya, darah yang tersisa di tubuh kita. Selesaikan diri sendiri.
Padamkan apinya itu dulu. Nah, ini kan kesadaran namanya. Wis sadar saiki tibake ngono to carane. Kalau ada yang menimbulkan amarah kita, penderitaan kita, nggak usah ngopeni dia. Yang kita damaikan siapa? Hati kita sendiri. Ketika Rasulullah dikerjain oleh paman-pamannya, bibinya apa ya terus diurusi, mereka tidak. Memang begitu caranya. Ngaten nggih. Sekarang ini ngopo-opo mengalami kesulitan, kemarin panik, sekarang segera ambil wudu, gelar sajadah, bersujud pada Allah. Kemarin-kemarin biasanya suka mengadu ke sana kemari, termasuk di sosial media. Sekarang tidak, mengadunya hanya kepada Allah. Jadi berubah. Kita sedang memproses diri kita menjadi lebih baik. Kalau keadaan kita seperti itu, kabar gembira Bapak Ibu, kita ini sedang naik makomnya. Diri kita sedang di upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang dibaikkan hidup kita, kualitas hidup kita, selera hidup kita meningkat. Setidaknya lebih baik dari yang kemarin. Biasanya duit 100.000 yang dia punya, atau 50.000, ngono kuwi panik. Iya sesuk, piye engko. Saiki ndek duit 30.000 lho tenang. Sesuk mbok piye sesuk ya cek sesuk. Keyakinane ngono tok. Ini khusus yang orang gajian ya. Dilatih begitu. Enggak khawatir lagi kemarin duitnya tinggal 1 juta, pusing deh. Padahal besok harus gini, besok lusa harus begini. Banyak hal yang membuat dia gelisah gara-gara persediaan uangnya tinggal seberapa begitu tadi. Sekarang gue duit 20.000, 50.000, 1 juta, 500.000 ya santai wae. Lebih tenang, lebih damai, enggak kayak kemarin gampang panik. Karena dia yakin rezeki itu selalu ada. Kalau kemarin-kemarin dia meyakini bahwasanya eneng duit sik baru gawe program. Sekarang sudah diubah. Punyai program dulu, yakin duitnya bakal datang. Nah, kita dilatih di SDK ini ilmu-ilmu tersebut. Jadi pas duit kita ini pas-pasan, jangan takut. Jangan takut kalau duitnya berkurang atau habis. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Ketika kita kondisi pas-pasan seperti itu, setan masuk menakut-nakuti kita, kok duitmu kurang loh, entek loh, jadi miskin fakir loh gue. Maka orang yang uangnya pas-pasan tadi itu kok takut masian, duitnya kok dibelanja nih, diberikan orang lain, takut apa? Berkurang, takut habis, itu orang kesurupan namanya. Orang kesurupan ini yang mana gue? Takut mengeluarkan duitnya karena takut miskin, takut berkekurangan. Aja dikira kesurupan ki wong sing demite mlebu terus ngomel dhewe ora, ya kaya ngono kuwi. Sifat itu tanda kita sedang kesurupan. Makanya bagaimana caranya untuk melatihnya? Telah kita jelaskan caranya. Ketika duit pas-pasan, malah ojo sah wedi lek entek, belanjano. Jadi blonjo suara wedi lek bakal kehabisan. Karena ketika pas-pasan terus kok eman-eman, mengencangkan ikat pinggang,
mengikat leher. Ya wis, Anda akan lama berada di kondisi itu. Diingat-ingat itu. Akan lama itu di kondisi berkekurangan itu. Pas-pasan itu tidak mesti duitnya sedikit, Mas. Harus ingat ya. Ya di lek kowe duit 300 juta kuwi pas nggih apa? Nggih bayar haji. Bayar no wae. Iki eneng duit kok 300 juta ya. Iki duitnya pas ya apa coba? Aku rong gaji, nggih bayar gaji. Jadi tidak mesti pas itu duitnya sedikit ya ora. Kene duit 300 juta nggih apa ya iki? Tuku Avanza anyar. Turun duwe. Tuku lemah. Duitnya 30 juta nggih nang Mekah kono. Pas-pasan ya. Iki butuh HP iki. Duitnya 2 juta ya pas tuh kono wae. Tidak mesti pas-pasan itu artinya 10.000, 20.000 kono ora. Coba dengan uang yang Anda punya itu pasti ya apa coba untuk kebaikan itu. Nah nanti kita akan mendapatkan anugerah berkelimpahan, berkelebihan itu. Biaya jalan-jalan, biaya nang Mekah, Madinah, tuku iki ngene. Karena dia memiliki mindset bahwa uang saya tidak habis-habis. Itu harus ditanamkan ini. Software kemakmuran. Duitku enggak habis-habis. Kalau orang masih takut engko duitku entek iki, mindsetnya harus didandani, duitku enggak habis-habis. Agar duitnya enggak habis-habis, bagaimana mengucapkan terima kasih kepada uang itu dan senang ketika mengeluarkannya. Jadi kita belanja atau infak atau apa, hati ini senang. Tiba-tiba ada tagihan, bayar apa? Tanda kamu akan berkelimpahan itu jenengan sudah tahu. Kapan itu? Ketika datang tagihan misalnya. Orang yang akan dicukupkan hidupnya akan berkelimpahan, maka sikap dia begitu eneng tagihan apa-apa, alhamdulillah. Tapi sing tetap melarat bi, kok tagihan nah, kok semene, ini potongan melarat. Blonjo, kemen lagi, lah. Mental yang kaya orang, kok sedikit men lagi, belajar semental ini ya, gitu. Tapi yang mudah dicek itu tadi, coba lihat token listrik, kok entek nah, kalah, larat. Begitu token habis, alhamdulillah. Ada tagihan pajak kendaraan, alhamdulillah. Bibi waktunya bayar SPP lebih pirade sekian, alhamdulillah. Ane wong nagih utangmu, alhamdulillah. Terus kita sedang melatih mental kayanya ngono kuwi. Itulah namanya spiritual. Kondisi batinmu wis berubah. Bu, ujuk-ujuk anakmu ngejak makan-makan atau plesir, jalan-jalan, piye bu, Mbak? Sikap batinmu ku lho piye? Eman-eman duite. Halo. Jadi
Allah itu akan memberi sesuai kesiapan mental kita masing-masing. Allah tidak pelit, Allah maha kaya, maha dermawan. Allah itu akan ngasih kalau memang kita siap. Njaluk dadi wong sugih berkelimpahan tapi mental kere lho piye. Ya nggak dikasih. Di duit 10.000 lek nyimpen. Ora ditok-tokke. Ibake malah ceblok ning dalan. Gitu nih. Nah ini nggak bisa wujud dalam hidup kalau nggak dipraktek nih. Wis kanca-kanca yang pernah mungkin ke Tanah Suci ya duitku sama ini loh tat 20 yuta itu duit pas-pasan ya pasti semono kundine. Tok ning ngene wis. Lihat nanti tiba-tiba akan datang rezeki-rezeki yang lain itu. Ngono lho maksudnya itu. Karena kadang-kadang Allah itu menahan rezeki untuk seseorang karena masih ada rezeki yang di diri kita yang belum keluar. No. Jadi setiap saat dia merasa berkecukupan, berkelimpahan. Ajar mongso ketiga terus to, Mas. Kering kerontang terus ngono. Ya, golek tetes air sulit itu. Rasakanlah kita ini di musim penghujan. Deloken udan kayak. Sebenarnya cukup hujan 10 menit iki kayak 1 jam, 2 jam. Sampai kita kelelahan menerima guyuran hujan. Rezeki itu persis seperti itu. Kadang-kadang saya itu di pondok yang ngono kuwi. Ya, saya belajar dari madrasah kehidupan ini. Pas orang yang pisang, ini orang yang pisang. Pas waktu itu nggak ada lauk, ya orang yang lauk. Dan saya males untuk keluar ordernya, males ya. Padahal sampingnya resto nih. Ya saya nyari-nyari, bongkar-bongkar persediaan yang kulkas neng opo. Kadang-kadang tiba saatnya memang orang yang opo-opo. Arep mah tuh males. Lebih. Nah, tiba-tiba ada tamu silaturahim ngono. Wonge loro nggawa ingkung loro. Siji-siji. Nah. Ngono kuwi sore jek ning tamu neh nggawa pitik neh. Kayak piye iki? Nggawa eneng ayam 3 matang udah siap dimakan semuanya. Ngono iki malam cik diajak ayo tak keluar cari makan nek cik ngono nek. Jadi ketika kita itu merasa ada berpunya itu malah datang. Delok entuk. Tapi ketika Anda sepi order rumangsa, orderku orangnya sing order iki sepi kan ya wis lama itu. Enggak datang order. Makanya ada ilmu. Ketika nggak ada order bagi yang catering atau usaha yang berhubungan dengan jasa itu, rasakanlah ketika nggak ada order itu bikin makanan, bikin karya, Anda sedang diorder oleh Allah. Adik saya ajari itu di Jawa Timur sana dia jualan nasi goreng, mie goreng, capcay kayak gitu. Ketika nggak ada yang order, yang datang ke warung itu di jam 4 gini sampai jam 1 kadang-kadang malam. Lah esok ngajar yang pondok. Apa itu? Ya sudah, dia bikin nasi goreng 5 porsi, 10 porsi, mie goreng juga begitu. Nanti dikirim aja ke Gontor, ke Wali Songo, ke pondok-pondok sekitarnya situ. Merasa yang order Allah ini. Titipkan satpam ini mas, nanti tolong kasihkan siapa yang memerlukannya. Begitu balik ke warung, masya Allah. Kadang-kadang semalam tuh harus masak 3 kali, 4 kali, karena harus berdiri terus, kesel lah. Ya, Nabi yang goreng masuk arah linggo, ya. Semua adegan itu dilakukan dengan berdiri.
Masya Allah, ngono kuwi carane. Karena merasa selalu ada order. Yang gawe meja ya ngono. Ora ning order gawe ya meja tanggi masjid. Delok nanti hasilnya. Tak gawe kursi nggih markas SDK. Oh. Di ngadep nang kali karo golek wangsit ngono kan ya. Oh, ini carane. Itu ya. Lakukan itu. Merasa berpunya. Karena kita merasa tidak punya, ya akan terus begitu terus. Ini spiritual. Yang kedua, tandanya adalah kita ini berteman dengan orang-orang yang tidak toksik lagi, orang-orang yang terus ingin maju. Kadang-kadang hidup kita ini berada di posisi berjumpa dengan orang-orang yang tidak memberdayakan hidup kita. Karena pertemanan itu seperti anak tanggai. Apakah teman kita, sahabat kita, orang dekat kita itu membuat kita menjadi meninggi seperti anak tangga itu terus naik, atau kita berada di suatu anak tangga yang ngajak turun. Kalau tandanya kita maju, kita dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki pikiran positif, omongan positif, tindakan-tindakan yang positif, selalu optimis, nggak kakian sambat. Ya. Kemarin ada PR nggak sambat sebulan ini kok lulus nomboten Bu. Hah? Tak tambahi tolong sasi loh kayak malah. Disambat ping piro? Pripun Bu? Buatan sambat? Enggak ngeluh ya. Orane sing disambati Mbak ya. Nggih. Tiba-tiba saja kita ini dipertemukan dengan orang-orang hebat. Orang-orang yang hebat itu belum tentu orang-orang yang sudah sukses, tapi orang-orang yang sedang memproses dirinya, memperbaiki hidupnya, yang sedang bersemangat untuk memperbaiki hidupnya. Dia ingin koncone karo wong pasar, karo wong proyek. Blas nang pengajian emoh. Saking sibuke ngurusi kerjaan-kerjaan itu. Nah, sekarang ketemu dengan orang-orang yang bisa menyeimbangkan hidup, karena hidup itu milik mereka-mereka yang seimbang. Tiba-tiba teman-teman yang nggak baik, entah itu karyawan sendiri, entah dia mengkhianati atau apa, pergi. Jangan dicegah mereka yang ingin pergi dari hidup. Bojo pripun Pak ya? Yo ben lunga. Pengen lunga ya Mas. Lunga nang pasar engko balik neh. Yang ingin pergi biarkan pergi, nggak usah dihalang-halangi. Mungkin itu cara Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang nggak baik. Orang yang nggak baik itu belum tentu dia jahat loh Bu, Pak. Ingat loh ilmunya. Belum tentu dia itu jahat. Tidak baik tidak. Cuma tidak baik, tidak cocok untuk hidupmu. Jadi jangan dianggap mereka itu wong sing elek ngono ora. Nang mobil mungkin Avanza. Ya bane ya 15 17 ngono lah dur-dure. Nah iki dikai ban tronton. Ya, apakah ban tronton itu enggak baik? Ya baik, cuma lah dipasangin ning Avanza ya ora cocok menurut. Enggak nyaman kok. Jadi ketika ada orang pergi dari hidup kita belum tentu dia itu jahat. Memang ada yang seperti itu.
Anggap saja mereka ini nggak cocok kanggo kowe, hingga Allah jauhkan. Mungkin dia akan baik dengan orang lain, dia akan cocok dengan orang lain, dan akhirnya kita diganti dengan yang soulmate, yang bestie. Ketemu ujuk-ujuk dengan teman-teman dulu SMP, SMA, teman di pondok dulu atau apalah, pas pelatihan apa dulu diketemukan lagi, padahal udah sekian tahun nggak ketemu. Menunggu, Pak. Itu tanda kita sedang dibaikan hidupnya. Kemudian yang ketiga, kita mencintai ilmu melebihi apapun. Maka orang ini suka investasi leher ke atas. Tanda kita ini mendapat kemuliaan di usia kita adalah kita lebih cinta pada ilmu daripada materi atau harta. Ada sebuah hadis yang menjelaskan ada tipe dua orang. Yang pertama mencintai dunia, maka bertambah usianya dia makin cinta kepada dunia, hingga waktunya habis untuk dunianya itu. Tambah tua tambah rakus, tambah tua tambah nekat. Ya, kenapa begitu? Ya memang itu ada karakter manusia seperti itu, katakan Kanjeng Nabi. Kerjanya setiap hari 25 jam. Ya, bukan 24 jam, 25 jam. Tidur pun mimpinya pun mimpi kerja, lihat duit kan pengantar itu. Tapi ada kelompok yang satunya, kata Rasulullah, pencinta ilmu. Bertambah usia, tambah senang dia belajar. Kalau kemarin-kemarin ngejar dunia kok ya laku ngotot nyambut gawe kaya ngene, oleh ya semono-mono kuwi wae. Kok kemarin gak sempat ngaji ya? Gak sempat belajar ya? Memuaskan hidup kita dengan gila kerja. Tiba hasil yang ini wae. Duit yang lupa oke dihapusi wong nah. Duit yang lupa oke nah biayai keluarga sing loro. Semono terus. Akhirnya muncul kesadaran, oh memang saya harus ada waktu untuk talabul ilmi, untuk ngaji. Bahkan kuota pulsanya ya nggih ngaji, nggih menambah ilmu dia. Delok YouTube kayak delok apa Bu? Telegram. Nah, selama ini habis kuotanya untuk nonton Shopee, Tokopedia. No terus saya sendiri hampir setiap bulan itu masih menganggarkan beli kitab sampai sekarang. Kitab asli, bukan kitab PDF di di sosmed, tidak. Entah yang dari luar maupun yang produk anak-anak bangsa yang berbahasa Indonesia. Terus jadi walaupun kita suka mendengar, nonton ya kajian-kajian atau apa saja yang baik, tapi beda dengan baca buku, itu beda. Sempatkan itu. Kata guru-guru kami, idealnya bacalah sesuai spesialisasimu. Tapi Anda harus punya satu lagi, bacaan yang jauh tidak ada hubungannya dengan spesialisasimu. Spesialisasinya mebel, kayu, gue ditekuni. Tapi engkau delok hal yang lain, tentang perbintangan, tentang tentara, tentang itu, apa gitu. Di luar itu perlu itu, menyeimbangkan tadi itu. Ngaten nggih. Nah, ini 3 tanda utama kalau kita ini sedang maju hidupnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Spiritualnya meningkat, berteman dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga,
menyukai ilmu melebihi apa saja. Wae ngaji udan Pak Yai izin. Udan banyu. Saya ingat dulu waktu masih setiap malam Jumat itu ada di pondok itu acara belajar pidato. Hujan kayak apapun senang saya itu mendatanginya. Ikut acara muhadharah itu. Yang menjadi pendengar, kadang-kadang dapat tugas gitu. Belajar dimanapun saya datangi seneng gitu. Nah, ini tanda bahwa hidup kita ini sedang ditinggikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Selama kita itu menjaga keimanan, selama kita itu menjaga untuk menuntut ilmu, terus proses dinaikkan derajat kita. Insya Allah mengatakan nggih. Ada yang mau disampaikan? Semua ada punya tandanya nggih? 3 tanda tadi sampun wonten. Yang tandanya kurang jelas ya dicetake. Dipertegas. Ya. Yang ada itu lewat dulu seperti apakah hadis itu masih bisa dilakukan? Gue ditakoni malaikat itu. Dia ngerti Zoom orang. Intinya itu majelis ilmu, ya ngono kuwi Ibu. Sama aja. Karena ada ilmu yang sedang dipelajari. Jadi ilmu itu martabatnya sangat tinggi. Ilmu itu loh. Karena ilmu itu datang dari zat yang maha mengetahui, al-alim. Iya. Mempelajarinya aja kita akan dapat kemuliaan bukan karena kitanya, tapi karena nempel kepada sesuatu yang mulia, yaitu ilmu tadi. Ngoten niku Bu. Jadi insya Allah ya malaikat tetap senang. Kayak dengan zikiran dhewe ning omah malaikat ora teko iki. Ya ora ngono kuwi to. Karena ketika kita berzikir, maka alam semesta berzikir bersama kita. Ngoten nggih Bu nggih. Insyaallah. Senenge Zoom ya Zoom. Tapi lek mung Zoom terus saya. Nah, ya apa neh kuwi ya. Insyaallah malaikatnya yang ngerti jenengan ki sibuk. Tapi lek bersilaturahim aja mung lewat Zoom, video call. Kenapa? Karena kamu lahir apalagi dengan orang tua bukan karena di-download. Tapi lahir itu karena kamu dilahirkan, ya. Makanya aja lewat online terus lek karo wong tua. Ingat lahirmu bukan karena di-download. Oke, sekian dulu. Kita akan bertemu pada waktu yang akan datang insyaallah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.